Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Ibu harap dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang organ-organ reproduksi manusia. Nah, baik anak-anakku ya, ini pelajaran kita semakin lama akan semakin mendetail ya. Jadi perlu kamu ketahui anak-anakku bahwa pelajaran ini ya diberikan kepada kamu dengan tujuan supaya kamu tahu ya, supaya kamu tahu secara jelas apa saja organ-organ reproduksi pada manusia. Jadi ini bukan hal yang perlu ditertawakan. Karena kamu ya sudah dianggap dewasa dan siap menerima materi ini, maka materi ini diajarkan kepada kamu supaya kamu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak benar. Nah, jadi mari kita pelajari materi ini dengan antusias dan menganggap bahwa materi ini adalah pelajaran penting. Ya, sekali lagi ini ya, mempelajari ini Ibu harapkan tidak ada lagi rasa malu-malu, kemudian ada rasa sungkan-sungkan. Nah, setelah kamu ketahui nanti apa-apa saja, maka kamu akan semakin dewasa ya. Ibu harapkan bisa kamu pahami dengan baik. Baik. Seperti yang Ibu katakan di awal tadi ya, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Baik, bagaimana Ibu dapat mengandung? Ya. Apakah ibu dapat mengandung tanpa kehadiran ayah kita? Nah, coba pikir anak-anak. Apakah kamu lahir ke dunia ini tanpa ya kehadiran seorang ayah? Apakah bisa? Tentu tidak ya. Tentu tidak, karena kita adalah salah satu hasil ya, hasil perkawinan antara ibu dan ayah. Jadi seorang anak lahir di dunia ini karena ada ayah dan ada ibu. Makanya kita harus sangat-sangat bersyukur pada Tuhan ya, karena kita dilahirkan ke dunia ini, apalagi pada seorang ibu ya. Jadi bagi anak-anak kami yang masih ada yang tidak mensyukuri akan kehadirannya di dunia ini atau tidak mensyukuri keadaan orang tuanya, kembali ingat anak-anakku bahwa kamu ada di dunia ini adalah anugerah. Bayangkan seorang ibu itu mengandung selama 9 bulan 10 hari. Itu bukan waktu yang singkat ya. Maka mulai dari sekarang hormati ayah dan ibumu, terkhusus ibumu yang sudah mengandungmu. Oke? Nah, jadi kita sepakat tadi anak-anak ya, kita datang ke dunia ini atau kita hadir di dunia ini itu harus ada ayah dan ibu. Baik, mengapa kamu ada di dunia ini? Karena ada organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, itulah yang mau kita pelajari pada hari ini. Nah, yang pertama itu adalah organ reproduksi pada laki-laki. Sekali lagi anak-anakku, tolong jangan dianggap ini remeh atau dianggap ini hal yang tabu. Mari kita lihat sudut pandang pelajarannya. Penting kamu pahami ya. Baik, untuk organ reproduksi pada laki-laki ya, kita mulai dari ini ya. Ini ada penis ini ya. Ini penis. Kemudian ini testis. Kemudian yang ini skrotum. Yang ini epididymis. Kemudian yang ini ada vas deferens, kemudian ini ada uretra, kemudian yang ini ada vesicula seminalis,
kemudian yang ini ada kelenjar prostat, kemudian yang ini adalah kelenjar Cooper atau bulboretra. Ya. Jadi kalau saya katakan sebutkan organ-organ penyusun reproduksi laki-laki ya pada gambar di samping, ini dia. Ibu harapkan kamu memahami ya bagian-bagian reproduksi pada laki-laki ini. Nah, sekarang apa saja fungsi dari masing-masing organ tersebut? Ya, apa fungsinya? Baik. Fungsinya anak-anakku coba kita lihat di sini ya. Ada kita lihat di sini dan juga keterangannya. Yang pertama, organ penis. Ya, penis. Bagian luar organ reproduksi laki-laki yang berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Oke. Kemudian yang kedua, skrotum. Bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis. Berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang ketiga, testis. Bagian yang bentuknya bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis, yaitu saluran yang keluar dari testis yang berbentuk seperti tanda koma dengan ukuran kurang lebih 4 cm. Berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Yang kelima, vas deferens, yaitu saluran panjang yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Berfungsi menghubungkan epididymis dan uretra. Yang keenam, yaitu uretra. Saluran yang terdapat dalam penis merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang ketujuh, kelenjar vesikula seminalis. Bagian yang berbentuk seperti kantong berukuran kurang lebih 5 cm yang terletak di belakang kantong kemih. Fungsinya untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Oke. Sedangkan yang kedelapan yaitu kelenjar prostat, yaitu bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan bersifat asam. Sedangkan yang kesembilan, kelenjar Cooper, yaitu bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan bersifat basa. Oke, itulah bagian-bagian atau sebagian kecil organ-organ penting reproduksi laki-laki dan juga fungsinya. Ya. Oke, nah sekarang supaya jauh lebih paham, kita tunjukkan satu persatu ya. Apa itu sebenarnya atau apa saja yang termasuk alat-alat reproduksi pada laki-laki. Nah, kamu lihat gambarnya. Ini ada ginjal ya, ada 2 ginjal kita. Ginjal sebelah kiri, ini ureter sebelah kiri. Ini ureter ya nak, ya. Ini ureter. Kemudian ini kantong urinaria. Nah, ini pelajaran sebelumnya sudah pernah di kelas 8 ya. Yaitu bagian-bagian ginjal ya. Ini glandula prostat, ini prostat. Vas deferens yang ini ya. Ini uretra, ini uretra. Kemudian testis sebelah kiri, ini testis sebelah kiri. Ini batang penis. Kemudian ini skrotum, ini epididymis, ini ya, ini. Kemudian glandula Cooper, ini. Oke. Kemudian ini kantong semen. Nah, jadi alat reproduksi laki-laki itu terdiri dari 4. Yang pertama itu sepasang testis, yang kedua saluran-saluran kelamin, yang ketiga kelenjar-kelenjar tambahan, yang keempat penis. Nah, satu-satu kita pahami ya, kita jelaskan, perhatikan baik-baik anak-anakku. Yang pertama itu testis, yaitu kelenjar kelamin, penghasil sperma dan hormon testosteron. Ya, yang mana itu testis ya? Yang ini. Yang berbentuk telur ini ya, testis sebelah kiri. Nah, ini dia. Oke. Kemudian saluran kelamin itu terdiri dari vasa efferentia, yaitu fungsinya untuk menampung sperma. Ya. Vas deferentia itu menampung sperma. Lalu epididymis. Epididymis yang ini ya. Ini mengabsorpsi sperma hingga kental dan menyimpan sperma sementara selama 3 minggu. Jadi tempat penyimpanan sementara dari sperma itu adalah epididymis. Oke, ini lihat gambarnya. Ya.
Kemudian vas deferens itu saluran penghubung epididymis dengan uretra pada penis. Di bagian ujungnya terdapat saluran ejakulasi. Oke, nanti kamu cari apa pengertian ejakulasi anakku biar tidak terselubung artinya ini. Ya, bisa kamu cari informasi apa ini pengertiannya, oke? Kemudian uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Oke, ini kalau dari depan kita lihat. Baik. Kemudian kelenjar tambahan. Ini terdiri dari vesica seminalis. Vesica seminalis, ya. Ini dia. Yaitu kantong semen atau mani yang dindingnya menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino sebagai makanan dan pelindung sperma sebelum membuahi ovum, ya. Kemudian semen atau mani, bukan semen untuk membangun bangunan ya nak. Iya. Nah, ini adalah cairan yang terdiri dari sperma dan cairan yang dihasilkan oleh beberapa kelenjar. Ya, bentuknya seperti ini. Oke. Baik. Kemudian kelenjar tambahan, ini terdiri dari kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan cairan basa berwarna putih susu. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa efferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Oke. Kemudian kelenjar Cowpry, ini termasuk juga kelenjar tambahan, yaitu atau bulboretralis, yaitu penghasil cairan pelicin. Oke. Nah, ini tadi vesicula seminalis, yang ini tadi kelenjar prostat, kemudian kelenjar Cowpers, ya. Baik. Yang keempat itu adalah penis. Ini merupakan alat kelamin luar yang berfungsi untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Oke? Yang ini ya, ini semuanya ini. Baik, itu untuk alat reproduksi pada laki-laki dan juga bagian-bagiannya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan alat reproduksi pada perempuan, ya, pada perempuan. Nah, ini juga perlu kita pahami, apalagi sebagai perempuan, supaya kamu paham apa saja bagian-bagian yang ada pada diri kamu, ya. Alat-alat reproduksi pada perempuan yang pertama, ya, itu adalah oviduk atau tuba fallopi atau saluran telur, ya. Ini fungsinya untuk menyalurkan sel telur ke uterus atau rahim dengan gerakan peristaltik dan dibantu oleh gerakan silia pada dindingnya. Nah, anak-anakku, supaya paham, selain menonton video ini, kamu juga harus membaca buku elektronik kita ya, yang sudah di-share. Silahkan itu dibuka anakku, bukan untuk didiamkan saja ya. Karena nanti materi yang yang ibu jelaskan lewat video ini ya, lewat video ini sangat singkat, maka sebagai tambahannya kamu harus mencari informasi lewat sumber-sumber yang lain. Salah satunya tadi buku elektronik, kemudian ada internet dan buku-buku lainnya. Oke. Kemudian uterus. Nah, tadi oviduk ya, sekarang uterus atau rahim. Nah, coba kita perhatikan, inilah alat reproduksi pada wanita. Ini ada ovarium, ini ovarium, ovari, kemudian ini uterus, ini fallopian tube atau tube fallopi ya, ini cervix ya, kemudian ini ada vagina ya. Oke, uterus atau rahim itu tempat berkembangnya embrio. Selama kehamilan, volume uterus mampu mengembang hingga 500 kali ya, ada di uterus ini. Jadi kalau ada pembuahan ya, maka embrio akan berkembang di uterus ya. Kemudian vagina, nah ini, yaitu tempat penis pada saat kopulasi dan sebagai jalan keluar bayi pada proses kelahiran. Oke.
ibu di awal ini sudah ada. Tinggal melengkapi ya, supaya lebih jelas informasi yang kamu dapatkan. Nah, silakan ini dikerjakan ya, dibuat di buku catatannya, lalu fotokan dan WA-kan ke ibu. Dan sebagai tugasnya juga silahkan dibuat catatan tentang organ-organ reproduksi pada manusia, baik pada laki-laki dan juga pada perempuan. Silahkan dilengkapi catatannya, cari informasi tambahan. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan ibu dalam menjelaskan materi ini. Semoga video-video pembelajaran berikutnya akan lebih menarik lagi. Maka sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Salam sehat.